Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how's life? Apa kabar? Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang notice, caution, and warning. Materi bahasa Inggris kelas 8. Soal pertama, where can you find a text? Di manakah kamu bisa menemukan teks berikut ini? Teman-teman, kita baca dulu teksnya. Please notice, this lab is provided for students working on mathematics and computer science related work. Laboratorium ini diperuntukkan kepada siswa yang belajar matematika dan komputer. Jadi kata kuncinya adalah laboratorium. Nah, di manakah kita bisa menemukan pemberitahuan seperti ini? Paragraf kedua, jika kita lihat ini adalah peraturan tentang penggunaan ruangan laboratorium ini. Nah, kemudian di mana jadinya kita bisa menemukan teks ini? Yang A, inside a computer laboratory, di dalam ruangan laboratorium komputer. Ini tidak tepat, teman-teman. Kenapa? Karena di sini hanya disebutkan di dalam laboratorium komputer saja, sedangkan ini labornya digunakan juga untuk belajar matematika. Yang B, on the teacher office door, ini juga tidak benar karena tidak mungkin kita menemukan pemberitahuan ini di pintu ruangan guru atau pintu kantor guru. Kemudian yang C, on the door of a science laboratory, di pintu laboratorium sains juga ini kurang tepat ya, ini terlalu spesifik. Jadi tadi siswa yang menggunakan laboratorium ini adalah siswa yang mempelajari matematika juga. Jadi bukan di laboratorium sains. At the front of the laboratory building, di depan bangunan laboratorium. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Jadi sebelum masuk ke dalam laboratorium, biasanya kita akan membaca dulu pengumuman atau pemberitahuan seperti ini yang memberitahukan kepada kita tentang aturan penggunaan ruangan laboratorium. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya, if a student breaks one of the rules, he or she, jika seorang siswa melanggar salah satu peraturan, maka dia akan, nah teman-teman, tadi sudah kita baca bahwa laboratorium ini digunakan untuk belajar matematika dan komputer. Nah, ada beberapa peraturan dalam menggunakan laboratorium ini, yaitu if you use this room, jika kamu menggunakan ruangan ini, please clean up after yourself. Silakan berberes-beres atau berkemas secara mandiri ya, masing-masing. Kemudian di antaranya yaitu throw all trash in a trash container, buanglah semua sampah pada tempatnya, remove all uneaten food, buanglah makanan yang tidak termakan, put the furniture back where you took it from, dan letakkan barang-barang sesuai tempatnya di mana kamu mengambilnya, letakkan kembali ke tempat tersebut. Nah, itulah peraturannya. Jadi kemudian di sini kita juga bisa menemukan bahwa kita dilarang menggunakan percikan api dalam bentuk apapun. Please do not use any form of firework in this lab. If the lab is not used in a reasonable manner, jika penggunaan ruangan ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, access will be restricted. Maka kita tidak bisa lagi mengakses ruangan ini. Jadi kita tidak boleh menggunakan ruangan ini lagi jika kita melanggar peraturannya. Jadi jawabannya yang A, will receive punishment, akan mendapatkan hukuman. Ini tidak sesuai dengan teks ya. Di teks tidak ada disebutkan hukuman jika kita melanggar peraturan itu. Kemudian yang B, is forbidden from using the lab. Ini bisa jadi dilarang menggunakan laboratorium ini lagi. Kemudian yang C, is not allowed to meet the lab officer, akan tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan pengurus laboratorium. Ini tidak tepat.
Kemudian yang D, will fail in a math and computer science, akan gagal dalam pelajaran matematika dan komputer. Nah, ini juga tidak benar karena di teks tidak ada disebutkan bahwa kita akan gagal dalam pelajaran tersebut jika kita melanggar salah satu peraturannya. Yang kita temui pada teks adalah access will be restricted jika kita melanggar salah satu peraturannya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Is forbidden from using the lab. Soal berikutnya, what should we do after reading the notice below? Apakah yang harus kita lakukan setelah membaca notis di bawah ini? Nah, teman-teman, kita baca pemberitahuannya terlebih dahulu. Don't use this toilet. Jangan gunakan toilet ini. It's being repaired. Toilet ini sedang dalam perbaikan. Thank you. Terima kasih. Nah, teman-teman, apa yang harus kita lakukan jika kita membaca pemberitahuan ini? Yang A, keep the toilet clean, menjaga kebersihan toilet. Ini tidak tepat ya teman-teman, karena pemberitahuan ini tidak berisi tentang menjaga kebersihan toilet. Yang B, help repair the toilet, ini juga salah. Membantu memperbaiki toilet ini tidak tepat ya. Kemudian yang C, use the toilet on purpose, ini juga tidak benar. Gunakan toilet dengan karena suatu alasan. Jadi walaupun kita terdesak, kita tetap tidak boleh menggunakan toilet ini karena sudah diberitahukan bahwa toiletnya sedang dalam perbaikan. Yang D, use another toilet, gunakan toilet lain. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Jika kita melihat pemberitahuan ini atau membacanya, maka kita harus menggunakan toilet yang lain yang tidak sedang dalam perbaikan. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya, where can we read such warning? Di manakah kita bisa membaca peringatan seperti ini? Nah, teman-teman, kita lihat peringatannya ini. Dari gambarnya kita lihat ada suatu gelombang. Nah, peringatannya yaitu please beware of the strong tides. Tolong hati-hati dengan gelombang pasang. Jadi biasanya di mana kita ketemu dengan pemberitahuan atau peringatan seperti ini. Yang A, at the beach, di pantai. Ini bisa jadi benar. Biasanya di pantai jika ada gelombang pasang atau gelombang pantai itu kuat, akan ada peringatan seperti ini yang diletakkan di sekitar pantai tersebut. Kemudian yang B, in a swim, di rawa. Ini tidak tepat. Biasanya orang tidak berenang di rawa ya. Kemudian yang C, at the lake side, di tepi danau. Di tepi danau juga kurang tepat karena biasanya yang bergelombang itu adalah di pantai. Kemudian yang D, in water park, ini juga tidak tepat ya. Water park itu diperuntukkan untuk bermain air, jadi biasanya tidak ada gelombang yang kuat di taman air atau wahana air. Jadi jawaban yang paling tepat adalah at the beach, di pantai. Soal selanjutnya, who is the warning addressed to? Kepada siapakah peringatan ini diperuntukkan? Kita baca peringatannya, warning, road construction is under progress. Perbaikan jalan sedang dalam proses. Nah, kepada siapa pemberitahuan ini ditujukan? Yang A, the government, pemerintah. Ini tidak tepat ya teman-teman, kurang tepat. Karena biasanya kita akan menemukan pemberitahuan seperti ini jika suatu jalan sedang diperbaiki. Jadi pemberitahuan ini diperuntukkan untuk pengguna jalan. Nah, yang B, construction workers, pekerja perbaikan jalan tersebut, ini juga kurang tepat. Kemudian yang C, the construction company, apalagi ini tidak tepat. Perusahaan perbaikan jalan tersebut, ini kurang tepat. Nah, yang D, all road users, semua pengguna jalan, ini adalah jawaban yang benar. Jadi peringatan ini ditujukan kepada seluruh pengguna jalan.
Maka jawabannya adalah D. Soal berikutnya, where can you probably read the text? Di manakah kamu kemungkinan membaca teks berikut ini? Nah, teman-teman, kita baca dulu teksnya. To all students, kepada seluruh siswa, please pay attention during the research activity. Mohon perhatian selama kegiatan penelitian berlangsung. Follow the teacher's instructions truly. Ikutilah instruksi dari guru secara menyeluruh. It's better to be safe than sorry. Akan lebih baik jika kita aman daripada menyesal. Nah, di mana kira-kira kita menemukan teks ini? Yang A, in a library, di dalam sebuah perpustakaan. Ini kurang tepat ya teman-teman. Biasanya kegiatan penelitian tidak dilakukan di sebuah perpustakaan. Yang B, in an infirmary, di dalam sebuah rumah sakit. Ini juga kurang tepat. Kemudian yang C, in a laboratory, di dalam sebuah laboratorium. Ini adalah jawaban yang benar karena kegiatan penelitian biasanya dilakukan di dalam laboratorium. Yang D, in a classroom, di dalam kelas. Ini juga kurang tepat, maka jawaban yang benar adalah C, in a laboratory. Soal selanjutnya, according to the text, menurut teks berikut, the students are expected to, para siswa diharapkan untuk, yang ini sudah kita bahas tadi pemberitahuannya, maka kita lihat langsung optionnya. Seluruh siswa diharapkan untuk A, to be precis, untuk menjadi tepat, ini salah. Kemudian B, to be punctual, untuk tepat waktu, ini juga salah. Pemberitahuan ini atau peringatan ini bukan tentang kedisiplinan agar siswa tepat waktu ya. Kemudian yang C, to be careful, untuk berhati-hati. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Karena apa? Karena siswa diminta untuk mengikuti instruksi dari guru secara menyeluruh agar mereka aman. Jadi kata kuncinya di sini adalah aman, maka siswa harus berhati-hati. Jadi siswa diharapkan untuk berhati-hati. Yang D, to be diligent. Diligent, rajin. Ini salah, jadi jawaban yang benar adalah C, to be careful. Soal berikutnya, what is the question about? Nah, ini pemberitahuannya tentang apa? Jadi di sini adalah peringatan don't touch the wire. Jangan sentuh kabel ini. It may cause electric shock. Ini bisa menyebabkan sengatan listrik. Jadi peringatan ini tentang apa? Yang A, telling people to plug in the wire, menceritakan kepada orang untuk memasang atau menyambung kabel. Ini salah. Kemudian yang B, forbidding people to touch the wire, melarang orang-orang untuk menyentuh kabel. Ini bisa jadi benar, ini adalah jawaban yang benar. Kenapa? Karena tadi disebutkan bahwa don't touch the wire, jangan sentuh kabel. Jadi ini adalah larangan untuk menyentuh kabel. Kemudian yang C, explaining why the wire is dangerous, menjelaskan mengapa kabel ini berbahaya. Ini tidak tepat. Teks ini tidak menjelaskan kenapa kabelnya berbahaya. Kemudian yang D, telling people how to connect the wire, menceritakan kepada orang bagaimana cara untuk menyambungkan kabel. Ini salah, jadi jawaban yang benar adalah B, melarang orang untuk menyentuh kabel. Soal berikutnya, it may cause electric shock. The word cause means
Kata cause berarti, nah teman-teman kita lihat di sini ada penggunaan kata cause yang artinya menyebabkan. Nah, sinonim dari kata cause ini yaitu A. Evoke atau menimbulkan, B. Launch atau meluncurkan, C. Protect atau menjaga, yang D. Smoothen artinya memperlancar. Nah, kalau kita lihat dari keempat option ini, jawaban yang paling tepat adalah evoke, menimbulkan. Jadi, sinonim dari kata cause adalah evoke. Nah, itu tadi pembahasan beberapa soal tentang notice, caution, atau warning. See you in the next video and thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.